Ika dan juga pemirsa, jika 2 hari yang lalu Wakil Presiden Budiono sudah memberikan keterangan terkait pemeriksaannya dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik, kini giliran Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan keterangan kepada media dan juga masyarakat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK Johan Budi bahwa konferensi pers yang rencananya nanti akan dihadiri oleh Ketua KPK Abraham Samad dan juga jajarannya dimulai pada pukul 14.45. Namun hingga saat ini konferensi pers tersebut belum dimulai. Rencananya konferensi pers nanti akan digelar di dalam auditorium KPK. Dan pemirsa, konferensi pers atau keterangan ini merupakan lanjutan dari permintaan keterangan dari tim penyidik KPK kepada Wapres Budiono terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. 2 hari yang lalu, tim penyidik KPK mendatangi kantor Budiono, Istana Wapres, dan kemudian memeriksa Budiono sekitar 7 jam. Dan usai diperiksa selama sekitar 7 jam tersebut, Budiono kemudian menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa langkah yang diambilnya bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam menetapkan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik sudah tepat. Ia kemudian menjelaskan bahwa penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik merupakan upaya untuk menyelamatkan perbankan ekonomi Indonesia dari krisis keuangan akibat kebangkrutan Bank Senturi. Namun pernyataan ini seolah bertentangan dengan keterangan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang sekitar 4 hari yang lalu juga diperiksa oleh tim penyidik KPK. Usai menjalani pemeriksaan, Yusuf Kala itu mengatakan bahwa ia sempat menghadiri rapat pada 21 November 2008, tepatnya pada sore hari, bersama dengan Menteri Keuangan pada saat itu Sri Mulyani dan juga Gubernur Bank Indonesia Budiono. Dalam rapat sore hari tersebut muncul kesepakatan yang menyatakan bahwa Indonesia aman dari krisis keuangan. Namun kemudian Yusuf Kala menyatakan ia belakangan baru mengetahui bahwa ada rapat KSSK lagi yang digelar pada malam harinya, dan dalam rapat tersebut muncul kesepakatan yang menyatakan bahwa Senturi merupakan bank gagal berdampak sistemik hingga membutuhkan dana talangan atau bailout senilai 6,7 triliun rupiah. Dan pemeriksa belakangan kemudian diketahui bahwa penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek berdasarkan hasil laporan dari audit BPK ditemukan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut. BI diduga mengubah peraturan sendiri, padahal Bank Senturi saat itu dinyatakan tidak memiliki syarat rasio batas kecukupan modal sebesar 8%. Namun BI mengubah peraturan menjadi batas rasio kecukupan modal positif sehingga dana talangan bisa dikucurkan. Dan sementara saat ini kami masih menunggu konferensi pers akan digelar oleh KPK. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke studio Ika. Baik, terima kasih Ana Puspita atas laporan Anda langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan bisa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini akan menggelar konferensi pers terkait dengan pemeriksaan Wakil Presiden Budiono dalam kasus Bank Senturi. Sebelumnya Wapres Budiono telah lebih dulu memberikan pernyataan selesai diperiksa di kantornya oleh KPK Sabtu lalu. Setelah menahan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, KPK bergerak cepat dengan memeriksa berbagai pihak terkait skandal Bank Senturi. Hari Sabtu kemarin selama 10 jam, KPK telah memeriksa Wakil Presiden Budiono di ruang kerjanya. Budiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya. Sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Budiono dianggap ikut berperan menentukan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPCP) kepada Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah. Bank Indonesia yang waktu itu dipimpin Budiono juga berperan menyertai data dan informasi mengenai status Bank Senturi sehingga ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Beberapa saat setelah diperiksa, Budiono langsung menggelar jumpa pers. Dalam keterangannya, Budiono mengklaim bahwa kebijakan yang ia keluarkan dalam pemberian FPJP Bank Senturi merupakan tindakan mulia. Apa yang kami lakukan pada waktu krisis itu menurut pandangan kami adalah suatu kebijakan, suatu tindakan yang mulia, upaya yang mulia untuk menangani krisis negara kita.
Meski begitu, Budiono menenggarai ada pihak-pihak tertentu yang ia anggap telah menyalahgunakannya untuk kepentingan tertentu. Siapapun, pihak manapun yang menggunakan upaya mulia kita ini untuk tujuan yang tidak benar, ya patut untuk ditindak dengan tegas. Tentu saja Budiono punya penjelasan tentang kebijakan yang telah diambilnya itu. Namun, audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan adanya kerugian yang diderita negara akibat kebijakan ini. KPK telah menahan Budi Mulya sebagai tersangka. Mengingat FPJP merupakan keputusan yang diambil secara kolektif, lalu siapa lagi yang akan menyusul Budi Mulya? Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kabar pasar masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan lainnya. Tetap bersama kami.